Pekan ini, nama SBY kembali disebut, bukan dalam sidang kasus KTP elektronik, namun oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang ingin ikut menyanggah pernyataan Mirwan Amir. Gamawan menyatakan, langkah SBY menerbitkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan tim pengarah penerbitan nomor induk kependudukan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional sudah benar. Gamawan meminta nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dikaitkan dengan kasus penyelapan uang rakyat berjumlah hingga 2,3 triliun rupiah. Janganlah dipolitisasi. Itu kan Pak SBY kan kalau sudah ada anggarannya masa beliau akan menolak? Itu kan melawan undang-undang beliau. Kan nggak boleh itu, APBN itu undang-undang loh. Jadi jangan digoreng-goreng terus disalahkan Pak SBY. Sangat normatif kok Pak SBY di situ. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Perlu konsentrasi, perlu fokus, ada target sasaran. Itu yang saya senang. Muncul sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 2006, program pembuatan KTP elektronik untuk seluruh penduduk Indonesia mulai bergulir saat Mardianto menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Proses pengadaan KTP elektronik berjalan di era Mendagri Gamawan Fauzi. Untuk melapangkan jalan, Presiden SBY menerbitkan Kepres pembentukan tim pengarah yang dipimpin Wakil Presiden Budiono dan sejumlah menteri. Lantas seperti apa perjalanan kasus KTP elektronik? Pekan ini, nama SBY kembali disebut, bukan dalam sidang kasus KTP elektronik, namun oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang ingin ikut menyanggah pernyataan Mirwan Amir. Gamawan menyatakan, langkah SBY menerbitkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2010 tentang pembentukan tim pengarah penerbitan nomor induk kependudukan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional sudah benar. Gamawan meminta nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dikaitkan dengan kasus penyelapan uang rakyat berjumlah hingga 2,3 triliun rupiah. Janganlah dipolitisasi. Itu kan Pak SBY kan kalau sudah ada anggarannya masa beliau akan menolak? Itu kan melawan undang-undang beliau. Kan nggak boleh itu, APBN itu undang-undang loh. Jadi jangan digoreng-goreng terus disalahkan Pak SBY. Sangat normatif kok Pak SBY di situ. Namun bagaimana dengan peran Gamawan sendiri dalam kasus ini? Dalam surat dakwaan Setia Novanto, nama Gamawan disebut berperan menetapkan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia sebagai pemenang lelang dan menerima aliran uang haram proyek KTP elektronik. Menurut jaksa, pada 21 Juni 2011, Gamawan Fauzi menetapkan Konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran 5,84 triliun rupiah. Sebagai pucuk pimpinan di Kementerian Dalam Negeri, Gamawan mengaku tidak tahu soal pengaturan lelang. Gamawan juga mengaku tidak tahu soal penggelembungan anggaran. Kepres itu dibentuk sebelum terjadi apa-apa. Saya aja tahu setelah setelah Sugiharto jadi tersangka. Sebelum itu nggak ada tahu apa-apa. Kita anggap masih ada audit BPKP, ada BPK, ada pendampingan LKPP, ada BPKP. Saya presentasi di KPK, ada surat ke KPK untuk mengawasi. Jadi semuanya itu normal. Proyek KTP elektronik memang muncul pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Pada bulan Oktober 2009, Kementerian Dalam Negeri di bawah pimpinan Gamawan Fauzi berencana mengajukan anggaran 6,9 triliun rupiah untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAP. Di tahun 2011, pada bulan Februari, proses lelang pengadaan KTP elektronik dimulai. Wakil Ketua KPK saat itu, M. Yasin, memastikan KPK memantau proses tender. Lalu di bulan Agustus, proses perekaman data dimulai. Pada bulan yang sama, polisi mencium dugaan korupsi dalam proses lelang.
Penyebabnya konsorsium Solusi dan PT Telkom diduga menggelembungkan harga hingga 1 triliun rupiah. KPK juga mendapat laporan dugaan korupsi dalam proyek ini. Memasuki tahun 2012, pada November, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memvonis peserta tender KTP elektronik hukuman denda 24 miliar rupiah. Pada bulan Juli 2013, Nasaruddin membeberkan 11 proyek yang menjadi bancakan DPR kepada KPK. Salah satunya KTP elektronik. Nasaruddin pula yang pertama kali menyebut nama Setia Novanto terlibat kasus ini. EKTP itu ceritanya sama persis dengan Hambalang. Dan proyek itu sudah didesain sedemikian rupa 2,5 triliun. Dan putusan Komisi Persaingan Usaha bahwa proyek itu adalah proyek rekayasa. Tapi memang ini kan yang memegang proyek keuntungan 2,5 triliun ini kan seperti Sinterklas. Sudah membagi uang kemana-mana. Tahun 2014, di bulan April, KPK menetapkan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang juga pejabat pembuat komitmen proyek KTP elektronik, Sugiharto, sebagai tersangka. Pada tahun 2016, di bulan Juni, KPK mengumumkan kerugian negara dalam kasus ini lebih dari 2,3 triliun rupiah. Lalu pada September, KPK menetapkan mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman, sebagai tersangka. Dan di bulan Desember, Setia Novanto pertama kali datang ke KPK secara sukarela sebagai saksi. Tetapi karena ini sangat penting untuk bisa saya mengklarifikasi secara keseluruhan dan semuanya saya sudah jelaskan. Berlanjut ke tahun 2017. Pada bulan Februari, KPK mengungkap aliran dana proyek KTP elektronik ke anggota DPR. Ketua KPK menyebut ada banyak nama besar terkait kasus ini. Ya mudah-mudahan tidak ada gonjangan politik yang besar ya, karena namanya yang disebutkan memang banyak sekali. Dan ya. Beberapa nama yang itu ya Pak ya, besar ya, yang pengaruh. Ya. Di bulan Maret 2017, Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus ini dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Puluhan nama anggota Komisi 2 DPR periode 2009-2014 disebut menerima aliran dana. Ada pula mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua Panitia Pengadaan Derajat Wisnu Setiawan, dan 6 anggota Panitia Lelang. Pada bulan April, rapat paripurna DPR mengesahkan usulan hak angket KPK. Banyak yang menuding pembentukan pansus angket KPK bertujuan menghalangi pengusutan kasus KTP elektronik. Di bulan Juli, KPK menetapkan Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka. Beberapa hari kemudian, Irman dan Sugiharto mendapat vonis 7 dan 5 tahun penjara. Namun status tersangka Setia Novanto gugur pada September 2017 setelah hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan. Pada November 2017, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka dan akhirnya menangkap Novanto dalam kasus yang sama. Di bulan Desember 2017, Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana Setia Novanto. Pada bulan yang sama, Andi Narogong mendapat vonis 8 tahun penjara. Surat dakwaan Novanto memicu polemik karena hilangnya sejumlah nama pejabat. Bukan hanya dari Partai PDI Perjuangan yang menerima dan dihilangkan, tetapi juga ada dari Partai Golkar, ada dari PAN, ada dari Demokrat, dan ada partai lain kalau saya tidak keliru dari PKB. Khawatir menjadi kambing hitam, Novanto menawarkan diri menjadi justice kolaborator untuk membedah aib proyek KTP elektronik. Ini proses memberikan keterangan termasuk JC. Yang penting sejauh ini kan partisipasi Pak Nov kan kita tunggulah. Justice kolaborator akan mendapat sejumlah fasilitas. Istri mantan Gubernur Sumatera Utara, Evi Susanti misalnya, yang terlibat kasus suap hakim mendapat remisi 6 bulan 15 hari. Pemirsa, KPK tampaknya enggak memberi status justice collaborator kepada Setia Novanto. Sebagai mantan pejabat tinggi, Novanto seharusnya tahu banyak mengenai beragam kasus yang melibatkan petinggi. Metro Highlight masih akan kembali sesaat lagi.
perlu konsentrasi, perlu fokus, ada target sasaran, itu yang saya senang.